Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema yang agak puitis ini kali ini saudara, yaitu kerikil-kerikil yang menjatuhkan Yosafat secara khusus. Nah, saudaraku, kenapa saya mau bicarakan ini kepada Bapak Ibu? Karena minggu lalu saya berbicara tentang raja ini, tentang tokoh ini. Bahkan waktu di tengah-tengah ganasnya pandemi COVID-19 itu sebenarnya kita pernah bicarakan ini, tentang Yosafat ini. Nah, minggu lalu kita berbicara rahasia kekuatan dan kekokohan kerajaan Yosafat. Kenapa? Karena Alkitab yang kita baca melaporkan saudaraku bahwa makin lama Yosafat itu makin kuat dan disegani oleh orang-orang. Bahkan kerajaan-kerajaan di sekeliling kerajaan Yehuda itu, Alkitab berkata sungkan menaruh rasa hormat kepada Yosafat dan kepemimpinannya. Bahkan musuh-musuh yang sebelumnya, termasuk bangsa Arab waktu pembangunan tembok Yerusalem, salah satu yang menghalangi itu adalah mereka. Di kepemimpinan Yosafat, mereka berbalik hati datang membawa persembahan-persembahan kepada Yosafat. Bangsa Palestina yang merupakan musuh bebuyutan orang Israel, pada saat itu juga mereka datang membawa upeti kepada Yosafat. Oleh karena apa? Minggu lalu kita berbicara oleh karena tangan Tuhan yang menopang, mendukung kepemimpinan Yosafat. Nah, kenapa dia disertai Tuhan? Kenapa dia didukung? Kenapa dia ditopang? Sehingga Alkitab berkata, dia menjadi begitu sangat kuat dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan disegani oleh orang-orang. Alkitab mengatakan yang pertama, karena dia mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang kedua, saudara, Yosafat mengikut Tuhan dengan tabah hati. Ingat, arti tabah hati itu dengan sukacita, dengan senang hati. Dan yang ketiga, Yosafat itu mengajar para pembesar, bahkan semua rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, ternyata orang-orang yang dengan semangat, dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang tinggi, mau mengikuti Tuhan dan melakukan segala perintahnya, Alkitab menjanjikan orang-orang itu adalah orang-orang disertai Tuhan dan ditopang Tuhan kehidupannya. Amin, saudara. Itu yang Alkitab katakan, agak dan sangat. Saya katakan agak dan sangat. Berbeda dan kontras dengan kehidupan Simson. Bapak Ibu ingat, 2 minggu yang lalu saya sampaikan di tempat ini kepada kita tentang kehidupan Simson. Simson itu adalah seseorang yang direncanakan Tuhan kelahirannya di dunia ini. Karena sebenarnya istri Manoah itu ayahnya Simson, terus mamanya itu Alkitab berkata mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi secara khusus, secara pribadi, Tuhan mengutus malaikatnya menemui istri Manoah dan memberitahukan, betul engkau seorang yang mandul, tetapi aku akan memberikan keturunan kepadamu, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Simson. Dan diberitahukan, karena melalui dia Tuhan mau menyelamatkan bangsanya dari tangan penjajah. Siapa itu? Orang Palestina. Dari dalam kandungan, Simson sudah direncanakan, Simson sudah diperlengkapi, Simson sudah diurapi oleh Tuhan. Tapi saudara, Alkitab melaporkan kepada kita, Alkitab mencatat kehidupan orang yang dipilih Tuhan, direncanakan Tuhan dari sejak kandungan ini, selama hidupnya itu kacau balau. Itu amburadul. Kerjanya bikin masalah melulu. Saya masih ingat ya, dan nanti baca dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal 13-16. Hanya di hari-hari terakhir menjelang kematiannya saja dia benar-benar berserah total kepada Tuhan dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Dia
orang pilihan Tuhan? Yes. Dia orang yang diurapi Tuhan? Yes. Tapi hidupnya kacau. Kenapa? Kalau saudara ingat, ada 2 poin besar yang kita bahas waktu itu. Yang pertama, karena dia tidak pernah belajar dari kesalahan, tidak pernah memperbaikinya. Yang kedua, dia tidak pernah serius dengan kerohaniannya. Dia tahu bahwa dia seorang nazir Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Tapi hampir tidak pernah dia serius dengan kerohaniannya. Dia adalah orang Israel dari keturunan suku Dan, kata Alkitab. Tapi tempat mainnya di negeri orang Palestina yang sama sekali tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup. Yang menyembah kepada dewa-dewa. Yang cara hidupnya sangat ditentang oleh Tuhan. Tapi Simson banyak bergaul di sana. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan Simson kacau. Karena cara-cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mewarnai kehidupan Simson. Itu sebabnya orang yang dipilih Tuhan ini, orang diurapi Tuhan ini, hidupnya kacau balau. Tapi Yosafat tidak demikian. Sekalipun tidak dikatakan Alkitab dia orang yang dipilih Tuhan, tapi ketika dia mewarisi kerajaan itu dari ayahnya, Ahazia. Ahaz bukan Ahazia. Alkitab berkata begini, saudara. Dia mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Tapi dia melakukan kehendak Tuhan seperti bapak leluhurnya Daud. Dan oleh karena itu tangan Tuhan menopang dia. Memberkati dia. Amin, saudara. Artinya begini. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu, secara otomatis mereka akan mengalami pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak perlu pusing, saudara tidak perlu ragu bagaimana nanti Tuhan tolong saya, tidak perlu. Kalau saudara menjadi orang yang serius mengikut Tuhan dan melakukan firman Tuhan, otomatis pertolongan yang Tuhan janjikan itu menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik dan sekaligus menyedihkan menurut saya dari kehidupan Yosafat ini. Yang di awalnya Alkitab berkata dia begitu antusias mencari Tuhan, hidup dengan Tuhan dengan senang hati, sungguh hati, melakukan segala kehendaknya dengan sepenuh hatinya. Bahkan dia mengajari para petingginya, para umat yang dipimpin oleh dia untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, tapi ternyata setelah dia menjadi kaya, kuat, terkenal, ada hal-hal tertentu yang menjatuhkan Yosafat. Kita mau belajar itu, biar fair saudara ya, biar fair. Nah, dan hal-hal yang menjatuhkan dia itu bukan perkara-perkara besar sebenarnya, tapi hal-hal kecil yang dia anggap itu tidak terlalu masalah. Kenapa tema kita pada saat ini kerikil-kerikil yang menjatuhkan? Saudaraku, karena orang jarang sekali jatuh oleh karena batu besar. Betul ya? Betul saudara ya? Artinya begini, kalau kita sudah lihat ada batu besar di depan itu, kalau kita bawa motor ini, sedapat mungkin kita mengelak, kan begitu? Supaya tidak nabrak batunya. Benar gak kira-kira? Benar ya? Jadi jarang sekali orang jatuh oleh karena batu besar. Jarang sekali. Kecuali oleh karena insiden tertentu lah, mungkin remnya blong gitu loh, lagi tidak bisa mengendalikan, dia akan tabrak itu. Tapi kalau enggak, dia akan berusaha mengelak. Tetapi kalau orang berhadapan dengan kerikil-kerikil kecil, jarang orang yang memikirkan akibat dari kerikil kecil itu. Malah orang berpikir begini, cuman batu kecil pun kerikilnya tancap gas aja. Tapi tahukah saudara, justru itulah yang membuat orang sering jatuh.
Karena dianggap kerikil-kerikil kecil itu tidak ada apa-apanya, tidak terlalu masalah, tidak akan menjatuhkan. Tapi nyatanya tunggang langgang. Oleh karena apa? Sepele terhadap kerikil-kerikil kecil. Itu yang dialami oleh Yosafat. Kenapa pada akhirnya dia melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan itu begitu murka terhadap Yosafat. Oleh karena apa? Kita lihat, oleh karena sikap kompromi terhadap dosa yang sebenarnya dia tidak perlu lakukan itu. Kompromi-kompromi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Kita lihat yang pertama, saudara. Yang pertama, Yosafat ini berkompromi dengan Raja Ahab. Coba kita lihat di dalam 2 Tawari 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara. Perhatikan, saya baca, dikatakan demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Ayat 3. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Saya perhatikan, kompromi yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat adalah bekerja sama dengan Ahab. Dia berkompromi dengan Ahab. Emang kenapa Ahab, Pak? So, aku perhatikan. Ahab itu raja di Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Yosafat raja di Israel Selatan, terdiri dari 2 suku itu, Yehuda dan Dan. Yang sekarang itu Yerusalem. Israel Utara, 10 suku itu dikepalai oleh Ahab. Ahab ini siapa? Suami Isabel, Ratu Isabel. Mungkin saudara pernah dengar dan tahu tentang Isabel. Adalah seorang ratu penyembah berhala dan yang memiliki kehidupan yang sangat bengis. Itu Isabel. Bahkan Ahab itu sedikit agak menurut terhadap Isabel. Artinya Ahab ini sekalipun dia raja orang Israel, dia bukan raja yang menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Cara hidup Israel Utara pada saat itu benar-benar cara hidup yang menjijikkan di hati Tuhan. Tetapi kepada orang seperti itu, terhadap orang seperti itu, Yosafat membangun hubungan kerjasama dan berkompromi-kompromi. Pada saat kapan dimulai persekutuan itu? Nanti saudara baca dalam Alkitab. Ketika anak Yosafat bernama Yoram, yang setelah Yosafat mati naik menggantikan dia raja di Yerusalem, naksir sama anaknya Ahab, namanya Atalia. Bukan Natalia loh ya. Namanya Atalia, anaknya Raja Ahab. Dan rasa naksirnya itu tidak berhenti sampai rasa naksir, tapi benar-benar menikahi anaknya Raja Ahab, namanya Atalia. Sehingga jadilah Yosafat dengan Ahab besanan. Diawali dari situ. Sehingga dikatakan suatu waktu berkunjunglah Yosafat ke Israel Utara, ke tempatnya Ahab. Dan Ahab sebagai besannya menyambut dia dengan luar biasa. Itu tadi kita baca. Ketika mereka sedang perjamuan, lalu Ahab ngomong begini, mau ndak? Osan, mau ndak? Mau apa? Ayo temanin saya untuk memerangi Ramot Gilead. Kita rebut kembali negeri itu. Tanpa pikir panjang lebar, Yosafat langsung berkata demikian, siap,
saya akan mendampingi Ihsan ke sana. Saudara tahu? Yosafat tidak tahu bahwa persekutuan itu tidak disukai Tuhan, tidak tahu dia. Sehingga dia berangkat dengan Ahab ke medan tempur. Dan akhir cerita dari medan tempur itu, Ahab meninggal di medan perang. Dan itu sebenarnya Yosafat sudah tahu. Dari mana? Dari Nabi Mika. Karena sebelum mereka berangkat, Yosafat berkata demikian, adakah nabi-nabi Tuhan di tempat ini yang bisa kita tanya petunjuk mereka supaya kita berangkat berperang? Ahab bilang, oh ada. Dikumpulin semua nabi-nabi kerajaan yang pada saat itu dekat dengan Ahab. Lalu mereka diminta bernubuat. Dan semua nabi itu, sekian ratus orang, berkata, silakan tuanku Ahab pergi berperang karena Tuhan menyertaimu. Tapi Yosafat ini kan orang yang takut Tuhan. Ada kepekaan, ada kejelian di dalam batinnya. Sepertinya dia tidak yakin itu pernyataan para nabi-nabi palsu yang ada di kerajaan Israel Utara. Lalu dia berkata demikian, nggak ada lagi kan nabi yang lain? Ahab bilang begini, ada sih, tinggal satu lagi. Siapa itu? Nabi Mika. Tapi Anda perlu tahu, Nabi satu itu tidak pernah ngomongin yang benar tentang aku. Tidak pernah, terjemahan lain berkata demikian, tidak pernah ngomongin hal-hal yang menyenangkan saya. Dia pasti selalu bernubuat tentang hal-hal yang jelek tentang saya. Tapi sahabat bilang begini, boleh tidak dipanggil orang itu? Saudaraku nanti baca di dalam 2 Tawari 18 itu. Akhirnya Ahab menyuruh utusannya memanggil Nabi Mika. Dan utusan itu berkata demikian, Mika, ketahui ya bahwa semua nabi-nabi ada di kerajaan. Mereka semua sudah bernubuat yang baik tentang raja. Jadi kamu pun harus menubuat sesuatu yang benar. Mika berkata demikian, saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan tidak sampaikan kepada saya. Apa yang Tuhan beritahu kepada saya, itu yang akan saya sampaikan. Dan ketika disuruh Mika berbicara, betul-betul dia sampaikan bahwa Israel Utara akan hidup seperti domba yang tidak bergembala. Karena apa? Karena Ahab akan mati di medan perang. Ahab bilang begini, nah kan apa kataku? Nabi yang satu ini tidak pernah ngomong yang benar tentang saya. Selalu begitu. Makanya dia tidak dipakai di kerajaan ini. Kira-kira begitu. Dan Yosafat dengar. Tapi sekalipun Yosafat dengar, dia tetap pergi mendampingi Ahab ke medan perang. Dan saudara tahu, Ahab tewas di medan perang. Waktu mereka mau berangkat berperang, agak licik juga Ahab ini. Dia berkata demikian, saya berpakaian biasa aja, tidak usah berpakaian seorang raja. Yosafat aja yang pakai. Biar mereka tidak mengenali saya, katanya. Liciknya Ahab. Dan akhirnya mereka berangkat dalam kondisi begitu. Dan betul, waktu mereka di medan tempur itu, musuh-musuh mereka sempat ngejar-ngejar Yosafat. Tapi pemimpin musuh ini berkata begini, kamu jangan tembak orang sembarangan ya. Jangan sembarang memandang orang, jangan sembarang menumbaknya. Kita hanya perlukan Raja Israel Utara, Ahab. Oke, kata para panglimanya. Ketika lagi asik berperang, mana tombak itu, Yosafat dikejar-kejar karena dia pakaian raja. Sampai Yosafat teriak-teriak di situ. Lalu dikatakan demikian, musuh melihat, ternyata itu bukan Raja Ahab. Akhirnya mereka berhenti ngejar-ngejar Yosafat. Kemudian Alkitab berkata demikian, ada salah satu dari panglima tentara musuh itu yang dengan sembarang narik busur panahnya, nembak dengan sembarang. Tidak ada keker-kekeran di sana. Pokoknya tarik busur panahnya, tembakin aja begitu. Lalu Alkitab berkata, panah itu tiba-tiba menuju Ahab dan tepat di dadanya panah itu tertancap.
Oleh karena apa? Tangan Tuhan mungkin yang bawa panah itu kemana-mana gitu loh. Mungkin nikung-nikung sana sini dulu ya. Sud, di mana ini Ahab? Oh ini bukan, belok lagi sini. Oh ini bukan, belok lagi sini. Sampai benar-benar Ahab ditemukan oleh busur panah itu. Dan dia meninggal. Saudara tahu? Selamatlah Yosafat dan dia pulang ke Yerusalem. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ayo kita lihat yuk di dalam 2 Tawari pasal 19. Ayat 1 sampai 3, saudara perhatikan saya baca. Dikatakan demikian, saudara ikuti ya, menarik sekali kisah ini. Ayat 1, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Jadi dia pulang dengan selamat, sekalipun sempat spok jantung. Karena dikejar-kejar musuh kan begitu saudara. Tapi oleh karena anugerah Tuhan dia tetap dilindungi, dia selamat pulang ke Yerusalem. Perhatikan ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat. Ini pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yosafat. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ayat 3. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Betul, kita akan lihat nanti bahwa kerajaan itu tidak pecah di tangan Yosafat. Karena Tuhan berkata masih ada hal-hal baik yang aku perhatikan dari kehidupanmu. Tapi saudara tahu, akibat dari ulah Yosafat ini, coba kita maju. Kedua Tawari 21, mulai ayat 4 sampai 6. Ketika Yosafat sudah meninggal, anaknya Yoram menggantikan dia. Ayat 4 berkata begini. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara kandungnya sendiri dibunuh. Sama siapa? Yoram. Siapa Yoram? Anak Yosafat. Ketika dia naik menjadi raja menggantikan ayahnya. Ayat 5 perhatikan. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab adalah raja yang sangat bengis dan istrinya Isabel. Dan ketika anak Raja Yosafat Yoram menikahi anaknya, kebiasaan hidup seperti itu diwarisi oleh Yoram, anak Yosafat, yang membuat hati Tuhan itu tersakiti. Saudara, kita lihat di ayat 16, masih pasal 21, ayat 16. Perhatikan ini. Ini di kerjaan Yoram. Ayat 16 berkata begini, lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Saudara lihat itu? Waktu di zaman ayahnya Yosafat, dua bangsa ini yang datang membawa persembahan kepada Yosafat. Alkitab berkata Tuhan juga yang menggerakkan. Karena apa? Yosafat setia kepada Tuhan. Yosafat mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga musuh pun dibuat berbalik hati. Tunduk, taat, segan, sungkan kepada Yosafat. Tapi oleh ulah Yosafat juga, sehingga anaknya ini menjadi manusia yang tidak takut Tuhan. Karena apa? Diizinkan nikah sama anaknya Raja Ahab. Perhatikan ini. Tuhan juga yang menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab kembali memerangi Yerusalem. Sampai di sini saudara bisa ikuti cerita ini? Betapa pentingnya komitmen di dalam hati kita untuk terus secara konstan
mengikuti Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ini semua terjadi, saudaraku, tidak plek langsung terjadi, tapi secara perlahan, diawali dari kompromi-kompromi itu. Saya yakin sebagai anak yang diajar kebenaran, ketika Yoram naksir Atalia anaknya Ahab, dia ngomong sama papanya kok. Loh, dari mana kita bisa menafsir begitu? Karena di 2 Tawarikh pasal 17 yang kita pelajari minggu lalu itu dikatakan, Yosafat memerintahkan para pembesarnya mengajar semua masyarakat yang dibawa kerjanya supaya mereka mengerti kebenaran Tuhan. Salah satu yang sangat mereka pegang, hormatilah ayah dan ibumu. Itu dari Taurat Musa. Jadi sebagai orang yang diajar Taurat Musa, saya yakin Yoram bicara sama ayahnya. Apalagi dia putra kerajaan. Berkata demikian, "Pak, aku naksir itu anak Raja Ahab Israel Utara itu. Ayo dong kita pinang dia. Ayolah Pak, ayolah Ma, tolonglah lamar dia untuk saya." Saat itu Yosafat bisa sebenarnya berbicara tegas. Nah, engkau tahu bahwa kerajaan Israel Utara, mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Mereka beribadah ke dewa-dewa. Mereka beribadah ke Baal-Baal. Cara hidup mereka berbeda dengan cara hidup kita di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau mencari pasangan hidup, yang mbok carilah di antara orang-orang kita yang ada di sini, yang cara hidupnya itu sudah diajari mengenal Tuhan. Sebenarnya Yosafat bisa saja lakukan itu. Tapi mungkin dia berpikir begini, tidak masalah. Toh juga hubungan muda-mudi. Ya biar aja, tidak apa-apa. Toh juga nanti begini. Dengar baik. Jangan anggap persoalan itu terlalu sepele. Karena diawali dari sanalah kehancuran Yoram. Kehancuran kerajaan Israel. Murka Allah datang kepada Yosafat diawali dari sana. Karena setelah anaknya Yoram sah menjadi suami istri dengan anaknya Ahab, Yosafat dan Ahab menjadi besanan sekarang. Ada hubungan keluarga, betul? Dan terus mereka kembangkan menjalin hubungan kerjasama. Saudaraku, jangan terlalu menyepelekan persoalan dalam kehidupan. Itu pelajarannya bagi kita. Jangan terlalu menganggap begini, ini enteng, ini kecil, ini tidak apa-apa. Sekali lagi saya katakan, betul kerajaan itu tidak pecah di tangan Yosafat. Tapi dengan caranya yang kompromi-kompromi itu yang tidak tegas itu, dia merusak generasi anak-anaknya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap? Oleh karena ulah Yosafat yang tidak tegas mulai bermain dengan api, mulai kompromi sedikit-sedikit. Yang jadi korban siapa? Generasi berikutnya. Yoram membunuh semua saudara-saudaranya. Oleh karena apa? Cara hidup seperti itulah yang dilihat di tempat pemerintahan mertuanya. Ayo Bapak Ibu. Ternyata pengaruh Atalia, istri Yoram ini sangat kuat di dalam kehidupan Yoram. Apakah Yoram anak yang tidak diajar takut Tuhan? Siapa bilang? Kita sudah belajar minggu lalu. Yang saya mau katakan demikian. Ketika saudara tidak berhati-hati, ketika saudara tidak berwas-was, kerohanian sehebat apapun akan bisa luntur terhadap hal-hal yang tidak rohani. Atalia anak Ahab dan Isabel berhasil meruntuhkan kerohanian Yoram. Sehingga anak yang baik ini berubah menjadi anak yang sangat bengis. Oleh karena apa? Keteledoran Yosafat. Hal yang seperti ini pernah terjadi di dalam kehidupan leluhur mereka. Siapa itu? Salomo.
Saudara tahu kenapa Salomo itu jatuh sampai menyembah berhala? Sama kasusnya. Alkitab berkata, menjelang hari tuanya atau di hari tuanya, istri-istri Salomo itu menarik hati Salomo ke berhala-berhala. Akhirnya Salomo itu menjadi penyembah berhala. Coba kita lihat deh, saudara percaya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 sampai 6. Biar saudara mengerti, memahami ini ya. Dikatakan demikian, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Saya perhatikan ini. Siapa Salomo? Apakah Salomo ini dari awalnya orang yang tidak mengenal Tuhan? No, salah. Salomo adalah orang yang sangat menghormati Tuhan. Dari mana dia belajar? Dari ayahnya Daud. Sampai di awal pemerintahan Raja Salomo, Tuhan menjaga Salomo ini. 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Sampai dia berkata begini, Salomo, apa yang kau inginkan daripadaku? Kata Tuhan. Betul ya? Pernah ya baca ayat itu ya? Aku akan memberikan kepadamu. Sehingga Salomo bilang begini, Tuhan, aku telah mewarisi kerajaan ini dari ayahku dan aku masih begitu sangat muda. Tolong berikanlah aku wibawa dan hikmat untuk memimpin umatmu yang besar ini. Sehingga Tuhan bilang begini, karena engkau tidak meminta kekayaan, karena engkau tidak meminta umur panjang, tapi yang kau minta adalah hikmat untuk memimpin umatku ini. Maka dengar baik, kata Tuhan. Aku akan memberikan hikmat kepadamu lebih dari semua raja yang ada di dunia. Dan aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Tidak akan ada raja yang lebih kaya daripadamu sebelum engkau dan sesudah engkau. Dan tidak akan ada raja yang memiliki hikmat melebihimu sebelum dan sesudahmu. Dan aku akan memberkati kerajaanmu. Selama engkau taat terhadap firmanku, aku tetap di pihakmu, kata Tuhan. Kurang apa itu? Ayo. Baca di awal-awal pemerintahan Salomo. Kurang apa itu? Tapi Alkitab yang kita baca hari ini berkata, menjelang masa tuanya, hati Salomo berpindah keyakinan dari Tuhan yang hidup menjadi penyembah Baal. Siapa penyebabnya? Alkitab berkata, istri-istrinya. Dan saudara tahu? Saudara pernah baca ayat Alkitab di Kidung Agung pasal 8. Ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Cinta itu kuat seperti maut. Saudara pernah dengar itu? Waduh, kayaknya kita kurang baca Alkitab nih. Atau dengarlah, saudara pernah dengar ayat itu? Alkitab berkata cinta itu kuat seperti maut. Pernah? Saudara tahu siapa yang nulis itu? Salomo. Di balik pernyataan itu Salomo punya pengalaman bahwa cinta yang dimilikinya terhadap gadis-gadis para penyembah berhala itu mencondongkan hatinya ke berhala. Halo. Orang-orang muda, saya mau katakan begini, hati-hati kau dengan cintamu. Kalau kau tidak mau hancur. Jangan anggap sepele cinta lo. Apakah cinta salah? Tidak. Kalau Salomo berkata cinta itu kuat seperti maut, artinya begini. Kalau engkau tidak libatkan Tuhan di dalam percintaanmu, ada maut yang menguasai manusia. Ada maut yang akan merusakkan imanmu. Itu maksudnya. Raja sekaliber Salomo, oleh karena cintanya terhadap perempuan-perempuan penyembah berhala itu, kesetiaannya kepada Tuhan bisa berubah, bisa terseret. Halo. Apalagi kita yang baca Alkitab aja Senin Kemis, yang doanya kembang kempis, sangat mungkin sekali kita terseret ke sana. Oleh karena apa? Cinta. Tapi aku udah cinta, Pak. Makan tuh cinta.
Dan biasanya kalau orang udah cinta, udah senang, dia pasti anggap bahwa semuanya itu Tuhan kehendaki. Betul nak? Betul nak? Sampai dia lupa tanya Tuhan. Sama kayak Salomo, sama seperti Yoram, sama seperti Yosafat. Yoram udah ngebet cintanya, ngomong sama papanya. Papanya bilang begini, enggak apa-apalah, nanti juga bisa diperbaiki. Saya mau beritahu kepada Anda, itu adalah kerikil yang bisa menjatuhkanmu. Jangan anggap sepele itu. Benar-benar bisa hancur berantakan kalau kita tidak peka terhadap itu. Jangan bilang begini, doa pagi itu tidak terlalu penting, persekutuan itu tidak terlalu penting. Dengar baik, sikapmu yang begitu itu bisa membuatmu tunggang langgang secara rohani. Jangan anggap sepele hal-hal kecil begitu. Karena kejatuhan itu biasanya tidak langsung pak jatuh, tidak. Kejatuhan itu dari sejak di Taman Eden itu perlahan. Emang kejatuhan Hawa itu tiba-tiba? Bapak Ibu, kejatuhan Hawa itu tiba-tiba? Kan tidak. Kejatuhan Hawa itu datang dari dialog. Ngomong dulu. Ular itu bilang begini, kamu tidak akan mati, tidak akan. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu akan menjadi sama seperti dia. Kan itu. Berproses, digoda terus, diomongin terus, sampai paradigmanya berubah. Lalu jatuh. Ayo. Tadi di Dua Pir saya katakan demikian. Ayo Bapak Ibu ya. Di Dua Pir saya katakan demikian. Mulai bulan depan, kegiatan kita di gereja ini hal-hal rohani. Hanya ada ibadah minggu sama doa hari Rabu malam itu. Yang lainnya libur. Karena apa? Karena memang hari libur. Banyak orang yang keluar kota. Tapi saya mau katakan demikian. Tolong rohanimu jangan liburkan. Tolong saudara punya prinsip dan komitmen untuk tetap membangun kerohanianmu. Jangan jadi berlibur ria. Sehingga saudara di dalam liburan ini akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Tiba-tiba saudara jatuh, plak, datang ibadah tahun depan. Dengar firman. Ketegur, lalu begini, sengaja Pak Gembala tegur saya. Itu khotbah sengaja disetting untuk nuduh saya, untuk neror saya. Saya mau bilang begini, sorry aja Bapak Ibu. Kita tidak punya kesempatan untuk melacak segala isi hatimu, kondisimu. Untuk mempersiapkan khotbah tiap minggu itu tidak gampang. Yang kita pikirkan itu bagaimana saudara bertumbuh dan tetap eksis dalam Tuhan. Itu yang ada di hati kita. Tapi kalau saudara sendiri tidak memiliki kedisiplinan untuk kerohanian saudara dan menganggap hal-hal itu hal yang enteng-enteng aja sehingga saudara merasa melakukan yang salah ini tidak masalah. Padahal saya khawatir saudara akan menjadi seperti Yosafat dan anak-anaknya. Ayo jangan dong. Ya. Tolong peka mulai saat ini. Tolong peka mulai saat ini. Jadi kompromi yang pertama yang dibangun oleh Yosafat itu ketika dia membangun hubungan kerjasama dengan Ahab. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua. Kompromi apa lagi? Yang kedua kita lihat. Yosafat bersekutu dengan Ahazia. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 35 sampai 37 kita lihat. Sudah perhatikan, saya baca dikatakan demikian. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel lagi. Perhatikan ini. Raja Israel utara ini yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Ayat 37. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Siapa Ahazia? Anak Ahab. Jadi aku pikir begini saudara ya.
Orang sekaliber Yosafat kerohaniannya bisa juga jadi kayak orang bebal kelihatan gitu. Persekutuannya terhadap Ahab, Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah murka. Bahkan kalau kita baca, ayo. Pasal 20 ayat pertama. Ke atas. Coba tampilin dulu ke atas. Dikatakan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 3 negara ini saudara, ini lanjutan dari pasal 19. Di mana Yosafat pulang dari peperangan bersama dengan Ahab. Dia pulang dengan selamat. Lalu ada pelihat Tuhan menegur dia. Berhenti sampai di situ? Tidak. Orang Moab, Amon, Meunim, Tuhan izinkan menyerang Yosafat sebagai teguran kepada dia. Akibat keteledoran dan komprominya terhadap Ahab itu. Tapi karena dia di sini di pasal ini mencari Tuhan, Tuhan juga tolong dia. Sehingga mereka berkemenangan. Raja Ahab sudah ditegur Tuhan. Tapi itu tidak membuat Yosafat, ya Tuhan tidak kehendaki kita untuk membangun hubungan kerjasama dengan mereka. Tidak. Malah ke Ahazia, yang dalam tanda petik anaknya Ahab naik menjadi raja setelah Ahab. Yosafat bangun hubungan kerjasama lagi. Apa itu? Bisnis. Mereka bikin kapal bersama-sama. Dan Tuhan tegur juga. Karena Tuhan lihat tanpa tindakan dari Tuhan, Yosafat ini tidak akan berhenti. Alkitab berkata sampai Tuhan hancurkan itu kapal-kapal. Tuhan hancurkan itu bisnis. Tuhan lumpuhkan program itu. Supaya apa? Supaya tidak berkelanjutan kebebalan ini. Saudara kalau mau berbisnis, saya berharap jangan sekali-sekali membangun hubungan bisnis dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya itu apa Pak? Maksudnya itu begini. Dia punya modal 50%, kita 50%. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena saudara akan dicemari oleh orang-orang itu. Kecuali, ada kecualinya. Saudara mampu bertahan dan berdiri tegak di atas dasar iman yang benar kepada Tuhan. Di sini dikatakan sampai Tuhan yang menghancurkan bisnis mereka itu. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama Yosafat. Amin. Tuhan tidak mau Yosafat berkelanjutan di sana. Itu kompromi yang kedua. Di dalam hal itu pun Tuhan tegur. Yang ketiga kita lihat. Aku tuh ya baca ini keterlaluan juga ini Yosafat ini. Udah ditegur Tuhan terus masih aja. Yang ketiga, dia bersekutu lagi dengan siapa? Yoram. Ditawari tidak dicatat, tapi di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-27. Nanti saudara baca. Siapa Yoram ini? Anak Ahab lagi. Yang memerintah di Israel Utara. Mereka diperangi kerajaan ini. Lalu minta pertolongan lagi ditolong lagi sama Yosafat. Sekalipun, mungkin tidak tahu apakah Alkitab udah capek mencatatnya. Sekalipun dalam hal ini Alkitab tidak menjelaskan apakah Tuhan murka lagi. Tapi kalau kita lihat dari kejadian yang 2 itu di awal, saya percaya Tuhan tidak suka juga itu. Karena terulang terus hal yang sama. Saudara, ayo miliki kepekaan dong. Saya berpikir begitu, Tuhan, orang sekelas Yosafat, kok bisa begitu ya? Ya bisa aja, kenapa? Karena dia tidak dengan segenap hati lagi sekarang untuk menjaga kerohaniannya. Oleh karena apa? Di dalam pasal 18 dikatakan, oleh karena dia sekarang sudah kaya dan sangat dihormati orang. Perhatikan, kalau saudara tidak dengan rasa hormat, takut kepada Tuhan, mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, itu sangat berpotensi membawamu lari dari Tuhan. Yosafat memberitahukannya kepada kita. Terus bagaimana Pak? Supaya kita tetap di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan sampai dia datang kedua kali. Hanya satu saudara. Daud berkata,
Tauratmu itu lebih manis dari madu hutan bagi saya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Artinya apa? Kalau saudara mau tetap eksis dalam Tuhan, waktu baru mulai merintis usaha sampai berhasil, seberhasil-berhasilnya, jadikanlah Tuhan nomor satu dalam kehidupanmu dan firman-Nya sebagai pedoman hidupmu. Maka engkau akan tetap dalam genggaman Tuhan, dalam kesuksesan berat dari Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Yang mau katakan amin? Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.